Bapa, sungguh kami bersyukur manakala kembali dalam kesempatan yang indah kami boleh Tuhan izinkan untuk merenungkan sebagian daripada sabda kebenaran firman. Tuhan tolong berkati kami supaya sungguh-sungguh kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana di dalam menyikapi hidup di tengah tantangan dan juga sungguh Tuhan tipu daya dunia dan kemolekan dalam dunia dalam kebinasaan. Kami rindu Tuhan tolong berkati supaya sungguh-sungguh Tuhan kami boleh mengerti realita, mengerti kebenaran dalam kesejatiannya, sehingga sungguh-sungguh kami dimampukan untuk dapat menikmati kebahagiaan dan sukacita yang sejati. Terima kasih, berfirmanlah, urapi hamba-Mu dan juga Tuhan setiap kami umat-Mu. Kiranya sungguh dalam urapan-Mu kami dimampukan untuk boleh mengerti dan memahami, bahkan sungguh dimampukan boleh menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, mari kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-41. Kitab Kejadian pasal yang ke-41, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-40 ya. Kalau sudah ketemu, saya akan mengajak Bapak Ibu serta saudara membaca nas ini secara bertanggapan. Saya akan membaca ayat yang ganjil, kemudian Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Kitab Kejadian pasal yang ke-41 ayat 25 sampai dengan 40. Saya akan mulai ya, ayat 25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. 26. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. 28. Ketahuilah tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. 30. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini, karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. 32. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. 34. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. 36. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. 38. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah
memberitahukan semuanya ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. 40. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita merenungkan satu tema, teladan Yusuf, bijaksana ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengertian bijaksana ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki pengertian yang pertama, selalu menggunakan akal budinya, pengalamannya dan pengetahuannya, atau sinonim dengan kata arif, tajam pikirannya, begitu ya, mungkin setajam elang begitu ya. Kedua, pandai dan hati-hati, cermat, teliti dan sebagainya apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam bahasa Ibrani, kata bijaksana itu berasal dari kata cakam yang memiliki pengertian itu hampir mirip berhikmat, ahli, pintar, serta cekatan. Tetapi kalau kita memperhatikan dalam terang firman Tuhan, sesungguhnya bijaksana itu berbicara tentang pribadi yang mengenal Dia dan kehendaknya itu dalam anugerah kasih. Makanya kalau kita perhatikan, selalu konsepsi firman Tuhan, paradigma atau kebenaran yang dinyatakan oleh Allah melalui firman-Nya sangat berbeda dengan apa yang dibangun, dengan apa yang dipikirkan, dengan apa yang dikejar dan didambakan oleh dunia. Makanya masih ingat kesaksian Bapak Pendeta Sabto ya, Pak Sante, waktu masuk sekolah teologi, ditawarin, kamu saya gebok uang begitu ya. Waktu saya memutuskan untuk berhenti bekerja, sudah 5 tahun begitu, teman. Goblok kok kamu katanya begitu. Sebentar lagi kamu, kan di sana itu ada kayak giliran gitu ya. Sebentar lagi kamu mau ke Jepang begitu. Kok kamu malah berhenti begitu ya. Orang duit ya bisa paham begitu. Itulah sebabnya kalau Musa sampai ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Kalau akhirnya Tuhan mengatakan hidupmu seperti uap, seperti rumput begitu. Dan kalau Tuhan mengatakan apalah artinya engkau memiliki seluruh dunia ini, tetapi engkau kehilangan nyawa. Karena sebetulnya Tuhan sedang ingin membandingkan, menyandingkan begitu. Hidup di dunia dengan segala kenikmatan. Bapak Ibu ingin menikmati dunia ini sampai usia berapa sih? Gitu ya. Ada yang pengen sampai 150 tahun, rasanya harus males begitu ya. Saya sendiri dalam hati, ya sudah kalau rasanya seperti sudah tidak anu Tuhan ya sepanggil, tapi juga jangan sampai akhirnya seolah-olah, tapi sebetulnya penyesalan begitu Tuhan dan panggilan rasanya. Tapi kita harus menikmati begitu ya. Karena sebetulnya hidup itu anugerah begitu. Tapi Tuhan ingin mengingatkan kita jangan terpesona gitu dengan kemolekan dunia dan kemegahannya. Sampai usia piro sih begitu ya. 70-80 rasanya itu sudah berat begitu ya. Mesti kayak durian ya mau. Terus mulai mikir-mikir ya. Kalau usia sudah, makanya buat duit ada begitu, ada orang begitu berlimpah dengan harta. Jangan alun mama. Saya teringat almarhum itu Bapak Gunarto ya. Mama biyen lan duwe apa mamurang banget. Kita iso mangan saiki ben ojo, jangan. Ojo begitu ya.
Terus kapan begitu ya? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya memang kalau kita bandingkan, ya itu mah kenikmatan dunia. Sehingga Tuhan ingin membandingkan kekekalan dengan kesementaraan, kenikmatan dalam kesementaraan, demikian itu. Dan kenikmatan dalam kekekalan itu luar biasa. Sehingga kalau Tuhan orientasikan, jangan kumpulkan harta di bumi. Sebetulnya Tuhan ingin katakan nanti di surga itu yang harusnya menjadi orientasi dalam hidupmu sementara ini. Karena itu waktu yang cukup panjang, tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya menurut saya dalam terang firman Tuhan, kok bijaksana itu artinya mengenal Dia dan kehendaknya itu dalam anugerah kasih. Ya memang ini perlu digarisbawahi begitu. Karena memang tentu ini tidak akan pernah kita mampu. Tetapi puji Tuhan kalau Tuhan memberikan kita pencerahan oleh karya Roh Kudus yang melahirbarukan kita, sehingga akhirnya sungguh-sungguh mengubah paradigma cara pandang akal budi, memperbarui itu hati kita. Semuanya itu semata-mata oleh karena kasih-Nya. Nah dalam nas yang kita baca Bapak Ibu, kalau kita bandingkan, itu Yusuf itu begitu menonjol dibandingkan dengan orang-orang Mesir. Bahkan ahli-ahli semuanya sudah dipanggil oleh Firaun, tidak ada satupun itu yang bisa menafsirkan mimpi dari Firaun. Sehingga sampai Firaun sendiri berkata, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-38, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Kemudian di dalam ayat yang ke-39, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ini artinya apa? Kebijaksanaan Yusuf itu memang begitu luar biasa dan tidak ada tandingannya. Nah bagaimana Yusuf menjadi bijaksana? Apa yang Allah anugerahkan kepadanya? Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-38 sampai 39, di sana dikatakan demikian. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang perlu digarisbawahi, seorang yang penuh dengan Roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bijaksana itu selalu dikaitkan dengan Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan itu ada hikmat, ada pengetahuan, ada kebijaksanaan. Karena itu kalau kita perhatikan, Yusuf menjadi bijaksana itu bukan karena ia mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang tinggi, enggak. Wong dia budak belian, dibeli oleh Potifar, kepala pengawal Firaun, pasukan pengawal Firaun. Sesudah itu difitnah, hidupnya itu mengalami penderitaan demi penderitaan, dipenjarakan. Jadi kalau kita perhatikan waktu-waktunya, masa mudanya justru dipenuhi dengan kondisi yang sebetulnya memprihatinkan. Tapi kalau kita perhatikan, justru kita melihat bagaimana Allah menyatakan kemuliaannya di dalam dan melalui kehidupan Yusuf begitu ya. Ya saya tidak katakan bahwa pendidikan tidak penting begitu ya. Monggo begitu ya. Pendidikan penting. Karena itu ya sekolah sampai tinggi tidak masalah. Kalau itu memang kesempatan yang Tuhan izinkan. Tetapi juga jangan melupakan, ini kebenaran yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yusuf selalu, ini menarik begitu ya.
dengan jujur mengatakan bahwa pengetahuannya itu berasal daripada Allah. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke pasal yang sama, yang 41 ayat yang ke-16, di sana dikatakan demikian. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini menarik sekali ya. Yusuf ini seorang yang betul-betul menyenangkan begitu ya, hati Tuhan. Orang yang betul-betul sungguh-sungguh rendah hati. Tuhan pakai luar biasa dia. Dan kalau kita perhatikan, tidak sekalipun begitu. Dia begitu menonjolkan. Selalu justru kalau kita perhatikan, setiap ada kesempatan, dia selalu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Itu kepada banyak orang. Firaun, para pembesar dan orang Mesir. Nah, ini luar biasanya kalau begitu. Saya melihat ini. Kemarin kita belajar sikap terpujinya dia. Sehingga betul-betul Tuhan juga menyertai di sepanjang hidup. Karena memang dia tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Mau belajar terus terang, menjalani hidup jujur apa adanya. Dan memang Allah lah yang mengerjakan. Dan itu betul-betul disaksikan dalam kehidupannya. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini juga kadang menjadi betul-betul perenungan saya sendiri juga secara pribadi. Karena betul mengatasi kedagingan ini. Rasanya kalau kita ditinggikan itu udah gede dasi begitu. Dan itu menjadi tantangan yang tidak mudah. Sehingga ada kalanya kadang kita berusaha untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Seolah-olah apa yang kita katakan itu mempermuliakan Tuhan, tapi sesungguhnya dibalik kita ingin berusaha menonjolkan diri. Tapi Yusuf tidak demikian. Dia luar biasa. Dan ini yang menarik kalau kita perhatikan dalam kehidupan pribadi daripada Yusuf. Dan ini yang juga disaksikan oleh Firaun dan para pembesar Mesir, melihat betul-betul nyata hikmatnya yang melebihi dari semua ahli-ahli di Mesir yang ada. Jadi mungkin kalau secara akademis Yusuf itu tidak ada apa-apanya begitu ya, sekolah enggak begitu ya, gelarnya mungkin tidak ada, tapi kemampuannya luar biasa yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dan inilah yang sungguh menarik. Ia tidak pernah menjadi sombong dan takabur, tetapi senantiasa mempermuliakan Allah di dalam setiap kesempatan. Ia percaya bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu dan menyingkapkan rencananya kepada mereka yang dikehendakinya. Dan ini yang betul-betul dia pahami, dia yakini, dan betul-betul dia rasakan, dialami di dalam kehidupannya. Allah yang berdaulat itu, Allah yang menjadi pengatur dari segala sejarah yang ada, pemilik dari segala semesta raya. Inilah yang menyingkapkan rencananya dan menyatakannya kepada yang dikehendakinya. Sehingga ketika Firaun diberikan mimpi dan Allah menyatakan maksud rencananya, itulah sesungguhnya yang sedang ingin Tuhan nyatakan di dalam dan melalui realita tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam konteks inilah sesungguhnya hari ini Tuhan ingin mengajarkan kita rahasia menjadi bijaksana. Itu dinyatakan oleh Allah. Dan ini dipertegas kalau kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 7 dan 9 ayat 10 ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi diputar-balik. Jadi ini artinya hikmat, kebijaksanaan itu selalu dimulai dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan.
Jadi ini artinya titik pijak kita menjadi orang yang bijaksana itu dimulai di mana kita mau merendahkan diri dan belajar untuk taat kepada Tuhan. Mau belajar untuk takut akan Tuhan. Mau belajar untuk sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Makanya nas pembimbing kita tadi, petunjuk hidup baru, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, kan begitu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati artinya, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maka belajar untuk menanggalkan pengertian-pengertian kita. Mau belajar untuk meminta pimpinan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui dia dalam setiap laku, maka ia akan meluruskan jalan. Nah, inilah sesungguhnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pengertian bijaksana, rahasia untuk menikmati hidup bijak, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan. Makanya ada kalanya di dalam iman percaya kita, bagaimana dalam kebersandaran kita, kalau kita melihat cara-cara Tuhan yang kadang ajaib dan di luar nalar, melampaui pengetahuan untuk percaya penuh. Di sinilah sesungguhnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau supaya sungguh-sungguh kita terus belajar kepada pribadi yang maha tahu, maha bijaksana itu, yang sempurna dalam setiap tindakan dan juga setia di dalam kasih-Nya untuk terus memelihara kita, akan menolong kita bisa melewati realita hidup ini dengan segala tantangan dinamikanya yang tidak mudah, menjadi pribadi yang terus menjadi berkat di tengah situasi dan kondisi yang sulit, yang kadang tidak bisa kita mengerti, tetapi belajar untuk taat dan pada akhirnya menggenapi rencana Tuhan itu tidak mudah begitu. Tapi itu yang dirasakan oleh Daud. Dari waktu demi waktu belajar untuk taat, kadang di dalam ketidakmengertiannya, dan Tuhan singkapkan progres terus begitu. Itu tidak mudah. Tapi belajar setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan, akan memungkinkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Amin Bapak Ibu. Karena itu belajarlah begitu ya, untuk takut akan Tuhan, belajar untuk setia. Ada kalanya begitu ya. Kadang nampak di depan itu pintu seperti tertutup, dan memang Tuhan mengizinkan kita betul-betul untuk menikmati begitu ya. Jadi Tuhan itu bukan asal mengatakan aku maha kuasa, tapi kita tidak pernah menikmati kemahakuasaannya. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan bukan tukang jual jamu begitu ya, yang katakan ini tapi tidak manjur begitu. Tapi Tuhan mau kalau dia maha kuasa, anaknya harus mengalami kemahakuasaannya. Kalau dia maha kasih, anaknya betul-betul harus juga mengalami kasihnya itu. Karena itu kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu yang pada akhirnya membuka mata kita untuk mengerti, pada akhirnya kemahakuasaannya, disitulah akhirnya kita bisa bersyukur, mengalami sendiri pribadi dan karyanya itu yang diharapkan. Meskipun untuk menikmati itu kadang rasanya gitu ya, sepot jantung mengikut Tuhan. Nanti kalau ditanya satu-satu begitu, apakah mengalami? Pasti akan mengalami. Karena memang Tuhan memproses kita demikian, supaya kita betul-betul menikmati pribadi dan karyanya itu secara benar, bahwa dia Tuhan Maha Kuasa.
Itu yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan yang kedua yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar kebijaksanaan yang dianugerahkan Allah kepada Yusuf ya. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-36 ini cukup panjang. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yusuf itu diberi hikmat untuk dapat menafsirkan mimpi. 25 sampai 27 di sana dikatakan demikian. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Jadi Yusuf diberi hikmat untuk dapat menafsirkan mimpi. Bapak Ibu, Allah itu dapat menyatakan kehendaknya melalui apa saja. Jadi Allah bisa menyatakan kehendaknya melalui mimpi. Melalui Yusufnya Maria mimpi, jangan kamu suruh ke Mesir begitu. Jadi Tuhan memang maha kuasa. Dia mampu melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Dan salah satunya kalau kita perhatikan itu melalui mimpi begitu ya. Tetapi apakah semua mimpi adalah perwujudan nyata dari rencana Allah? Tentu tidak begitu ya. Nah ini Allah yang menyingkapkan rencananya dalam mimpi itu adalah Allah yang berdaulat untuk menyatakan kehendaknya kepada mereka yang diperkenannya. Karena itu kalau Tuhan menganugerahkan kepada Yusuf untuk bisa menafsirkan mimpi, yaitu betul-betul anugerah yang dinyatakan kepada Yusuf. Karena itu mari kita tidak mengejar atau mengupayakan apa yang tidak sepatutnya gitu ya. Ada kalanya kadang orang itu terus berusaha begitu supaya pengen terlihat begitu ya. Akhirnya terus jadi dukun begitu ya. Dari iso-iso di isak-isaknya begitu. Akhirnya kenapa begitu? Karena seringkali kadang kok dalam tanda kutip ada orang-orang itu keblinger gitu, suka hal-hal yang demikian. Karena apa ya, rasanya seolah-olah kalau memiliki hal itu seperti kita lebih daripada yang lain, dia lebih daripada yang lain. Makanya sampai Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang Korintus, ayo kejar karunia-karunia yang paling utama, tapi aku akan memberikan kepadamu jalan yang paling utama, yaitu kasih. Ketika semua karunia akan berhenti di surga nanti, kasih itu akan diwujud nyatakan justru dalam kesejatian dan kesempurnaan. Dan itu yang terjadi di Korintus. Jemaat yang dikatakan luar biasa dengan karunia, tapi yang terjadi perpecahan karena apa begitu? Karena semuanya akhirnya kembali kepada dirinya yang ingin ditinggikan, dan itu sesungguhnya penyakit manusia yang berdosa begitu. Makanya kecap itu tidak ada yang nomor 2, nomor 1. Pengennya kabeh nomor 1 kan begitu. Aku yang nomor 1 daripada yang lain. Dan itu penyakit dalam relasi. Sehingga akhirnya seringkali terjadi perpecahan. Seringkali ujung-ujungnya apa? Semuanya minta ditinggikan. Semuanya ingin menjadi yang pertama. Keegoisan, kesombongan. Karena itu mari kita belajar. Kalau memang tidak dikaruniai, yo mimpi apa mbak? Gue terus, aku dicopot orang. Oh, aku nih ketemu jodoh. Kebetulan mungkin juga pasti pas-pasnya gitu ya.
Oh iya Bu Mega ketemu jodoh. Oh iya tanggal 5 menikah. Ya sudah pasti direncanakan. Yaitu yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi memang Yusuf dia itu anugerah Tuhan. Anugerah itu nggak bisa dipaksakan begitu. Jadi kalau Tuhan memang mau beranugerah ya terserah. Wong Tuhan sendiri mengatakan, aku mau berbelas kasihan kepada siapa aku mau berbelas kasihan. Ada yang bisa nyogok? Tidak ada yang bisa nyogok Tuhan. Dan banyak orang berpikir dengan berpuasa, dengan kesalahan kita bisa. Tuhan itu tidak akan pernah bisa disetel oleh siapapun. Dia pribadi yang berdaulat. Dia akan beranugerah kepada siapa dia beranugerah. Dan puji Tuhan, kalau kita dianugerahi keselamatan, ya mari kita bersyukur. Karena semuanya memang murni karena kasih Tuhan semata dalam hidup saya dan saudara. Kemudian yang kedua, Yusuf diberi hikmat untuk mengetahui apa yang akan terjadi masa depan. Ayat 28 sampai 32 di sana dikatakan demikian. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada Tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada Tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah Tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan kering. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini. Karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi Tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah akan segera melakukannya. Mengerti masa depan. Ya memang Tuhan mengaruniakan itu begitu, sehingga dia bisa mengerti masa depan. Sama seperti ketika Yohanes di Pulau Patmos diberikan pengertian untuk melihat begitu, apa yang kelak akan terjadi di kemudian hari, supaya umat Tuhan dikuatkan di tengah tantangan zaman yang tidak mudah. Mereka harus tetap setia kepada Allah yang berdaulat atas sejarah manusia, sejarah dunia ini, sehingga pada akhirnya kita tidak begitu ya terpesona begitu oleh kemolekan dunia dengan segala tipu dayanya. Pak, apakah iblis itu maha tahu? Iblis tidak maha tahu. Iblis itu juga tidak maha hadir. Makanya jangan ditipu daya gitu. Terus, wah ini bagaimana Mbak? Masa depanku bagaimana Mbak? Masa depanmu bagus kan? Oh, lagi gitu kan senang gitu ya. Makanya iblis sangat menentang penyembah-penyembah berhala sampai keturunan keempat. Ini sebetulnya kenapa? Sampai sanksinya itu dibuat berat sama Tuhan. Itu supaya betul-betul engkau gentar gitu loh. Manusia itu gentar karena sanksinya itu betul-betul dibuat berat. Tapi dong ya terperdaya begitu ini. Meskipun padahal sebetulnya apakah itu nanti bisa nanti begitu. Karena saya betul-betul ya pernah gue kira begitu di kampung saya, wah tuyul gitu ya. Tapi betul itu sebetulnya sebuah tipu daya, dan orang-orang yang penyembah berhala itu kasihan, anak-anaknya itu betul-betul seperti kayak hartanya itu seperti disedot atau bagaimana gitu. Jadi yang tadinya kaya betul-betul, semua anaknya itu sampai melarat, sampai akhirnya namanya ditulung tetangga itu. Coba bayangkan seperti itu, seperti pintu berkat tertutup betul. Maka sebetulnya jangan pernah, meskipun dunia ini sudah ada di bawah kendali, tapi mari kita
percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita, dan Tuhan jaminkan masa depan kita. Itu bukan masa depan suram madesu, tapi masa depan yang cerah. Amin Bapak Ibu. Tuhan sudah genapkan melalui karya pengorbanannya. Itu harga yang mahal, supaya saya dan saudara sama-sama bisa menikmati kemuliaan dalam kesejatiannya. Yaitu yang kedua. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak tertipu gitu ya oleh iblis. Itu tipu bapak pendusta itu. Dan yang terakhir, Yusuf diberi hikmat untuk mengerti solusi atas apa yang terjadi. Makanya dia bisa memikirkan sampai begitu. Wah, itu hikmat yang diberi Tuhan. Nanti harus ada penilik, dipungut seperlima dan lain sebagainya. Sehingga betul-betul kalau kita perhatikan, dan ini terjadi. Sehingga Mesir meskipun kelaparan begitu luar biasa, dan akhirnya saudaranya datang. Jadi coba perhatikan, Tuhan merancangkan demikian, mulai memberikan mimpi 11 bintang, matahari dan bulan tunduk kepada dia, sampai waduh geleng-geleng kamu ini. Tapi sebetulnya itu dikenal dalam rentetan sejarah begitu, waktu demi waktu yang terus berjalan begitu. Tapi disitulah Allah tidak pernah gagal mewujud menyatakan rencananya itu dalam diri Yusuf, sehingga betul-betul ketika akhirnya saudara-saudaranya datang bersujud, dia ingat begitu. Ini yang dikenakan. Tetapi rupanya ini rencana yang besar, master plan Allah untuk apa? Memelihara umat tebusannya, memelihara miliknya. Jadi luar biasa begitu ya. Harus melewati hal yang tidak mudah, dibuang ke sumur sakit begitu, dijual, difitnah, dipenjarakan, sesuatu yang tidak mudah untuk membawa merangkak menuju tempat yang Tuhan sediakan. Karena itu belajar setia, takut akan Tuhan seperti Yusuf akan membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang terus memperkenan hati Tuhan dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Hanya ketika kita mengenal Dia dan kehendaknya saja, dalam anugerah kasih-Nya, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Mari belajar firman, mari renungkan itu, dan mari kerjakan. Di situ kita akan menjadi pribadi yang bijaksana. Karena itu takutlah akan Tuhan. Tuhan kiranya akan memberkati setiap kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur melalui teladan kehidupan Yusuf. Luar biasa, Tuhan boleh menyatakan kemuliaan. Tetapi juga kami boleh belajar bagaimana kerendahan hati Dia, kejujuran Dia, dan terus kerinduan untuk menyaksikan kemuliaan. Belajar untuk tidak sombong dan takabur, dan terus setia di dalam setiap tantangan pergumulan. Karena selalu meyakini janji-Mu, selalu meyakini kasih-Mu, dan selalu meyakini pemeliharaan yang terus menyertai setiap hidup orang percaya. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau terus belajar untuk setia, takut akan Tuhan, percaya kepadamu, dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya. Tuhan, kami sungguh-sungguh belajar untuk terus berpengharapan kepada Tuhan di tengah keadaan tantangan dunia yang begitu suram dan menakutkan. Kami punya Allah, kami punya Bapa yang penuh kasih. Biarlah terus kami dimampukan untuk tidak takut khawatir, tetapi tetap memandang masa depan dengan penuh pengharapan. Karena selalu ada pertolongan di dalam Tuhan, selalu ada kekuatan
di tangan Tuhan. Selalu ada kemenangan di dalam pengharapan, dan selalu ada kemuliaan di dalam kesetiaan. Terus mengikut rencana dan kehendak-Mu. Tuhan, kami bersyukur kiranya Engkau menolong dan memberkati setiap kami umat. Dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Waktu saya serahkan.